Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Negara 01, Ibu Hajar Rofiah SPP, dan disini juga hadir Ibu Kepala Sekolah Cihaur 1. Saya berterima kasih sekali. Selamat datang Ibu Diana Rosita SPP. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada guru-guru yang telah hadir, teman-temanku semua. Semoga pembahasan modul 1.4 aksi nyata budaya positif ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, panjang umur pada hari ini, sehingga kita menikmati betapa indahnya kehidupan pada hari ini dan kesehatan bagi keluarga kita semua. Semoga kita mendapatkan panjang umur dan untuk yang kita harapkan bisa bertemu dengan sanak dan saudara kita yang jauh. Semoga mudah kita dilimpahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa
juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu bapak guru yang saya hormati, saya berdiri di sini mengajak ibu dalam rangka pengentasan modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Di sini saya memperkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 SDN dari SD Tegarja 01. Nama saya Nuria SPDI. Dan di sini ada pengajar praktek dan pembimbing kami, yaitu Ibu Dwi Marhayati SPD, dan ada fasilitator saya yaitu Ibu Yusvita MPD. Di sini saya akan berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa diterima, ambil yang lainnya, dan kalau memang kurang ada yang salah dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Dan ini adalah budaya positif. Apakah makna budaya positif? Itu ada pertanyaan. Yang kedua, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Filosofi Ki Hajar Dewantara, bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Budi pekerti, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman berpihak pada anak. Ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya di sini disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru-guru dalam menghadapi murid. Ini ada contoh dari kegiatan perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu dari contoh bahwa kita memaksakan supaya anak itu bagaimana caranya dia mendapatkan atau meraih kejuaraan. Yang selanjutnya, perubahan paradigma, stimulus respon. Ya, bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini ada stimulasi respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan contohnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, itu orang lain bisa mengontrol saya, ya. Tapi biar kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Nah, tiap kontrolnya itu kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keenam, model berpikir menang atau kalah. Tiap kontrolnya model berpikir menang. Makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kata seorang guru tidak boleh memberikan hukuman. Yang Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi adanya di dalam hati kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itu semacam kita dapat pengarahan dari kepala sekolah apabila kita kurang disiplin. Begitu juga anak-anak, kalau kita melihat mereka itu kurang disiplin, menjadi kita lah yang menjadi benar. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, dia disiplin positif. Di sini jadi impian untuk kita. Budaya positif. Nah, di sini ada nilai positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan pribadi? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi orang maunya terkadang tidak mau diatur. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosling tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi manusia jarang sekali yang namanya mengikuti semua orang itu, karena kita ada yang mau, ada yang enggak. Itu ya keterpaksaan. Kita berusaha untuk orang mengikuti kemauan kita. Ini adalah keyakinan kelas. Kemarin Ibu Sri dalam pembentukan keyakinan kelasnya, yaitu dalam penindakan. Ini saya juga sebagai guru agama yang berkolaborasi dengan Menteri
semua aturan-aturan dari wali kelas. Jadi saya akan mengikuti bagaimana anak-anak itu melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, ini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah udah aturan ya, maksudnya udah kemauan dari keyakinan kita. Berarti anak itu harus bertanggung jawab, harus mengembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini nanti dia akan menghormati orang lain dan nanti sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini menghormati orang lain, komitmen pada tujuan yang sudah disepakati. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu keyakinan adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ya, menghormati orang lain dengan kesabaran. Gunakan masker. Nah, ini untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu kan dia meyakini itu akan adanya keselamatan dan keamanan. Dan juga, nah ini adalah contoh-contoh ya tadi penerapan membuat keyakinan kelas, anak-anak menulis, bagaimana dia bersepakat. Melaksanakan kegiatan pembiasaan baik kepada rekan sejawat. Teman-temannya itu ada dia berkelompok dan melakukan kebiasaan berkolaborasi, memantau, merefleksi dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat disepakati. Jadi apakah disetujui atau tidak bersama-sama. Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, hukuman dan paksaan, konsekuensinya stimulus tanggapan. Yang selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini jangan sampai kita yang di bagian konsekuensi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ya. Cinta kasih itu gambarnya loh atau seni. Penguasaan bisa. Kesenangan itu ada gambar namanya seperti unsur moral ya. Kebebasan itu gambar dari perasaannya dari anak bisa. Di sini ada contoh Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid kelasnya, Agusnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ini alasannya apa ya? Si Agus satu memaksakan punya kemauan berapa? Ada kurang. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kemungkinan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Ini biasanya kalau kita sebagai guru itu melakukan PPC yang pengamatan kelas ya. Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang,
kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang, kemana jadi memperhatikan dia, jadi curi-curi mencari perhatian. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan hidup. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena kemana jadi takut dan menurut keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya yang lebih dari orang lain. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan hidupnya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi dunia itu yang diberikan itu merasa bosan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia tidak makannya, kebutuhannya adalah kesenangan, jadi senang mengganggu temannya. 5 posisi kontrol motivasi. Di sini ada identitas gagal ya, kontrol dan luas. Menghindari hukuman. Penghukum di sini guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menggigit. Pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya. Ibu kecewa. Teman membuatkan alasan-alasan untuk berubah. Jadi kita jadikan teman. Pemantau, menghitung dan mengukur. Nah di sini identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil atau sukses kontrol diri, menghargai diri sendiri, manajer. Kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada guru. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu penghukum bagi anak. Membuat rasa bersalahnya, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu telah sekali mengatakan, kamu stres. Nah, kadang-kadang juga pada anak kita, teman, ayolah lakukan dan itu. Masa kamu tidak mau? Tidak ibu pernah. Teman tahu apa peraturannya. Jadi manajernya kita, apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Kita harus mencari solusinya. Hasilnya ini dalam bentuk memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, itu namanya ketergantungan. Pemantau menyesuaikan diri dari awal. Manajer menguatkan pribadi mereka. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, penghukum murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Teman murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Manajer murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Yang selanjutnya murid berkata, biarkan saja, nanti juga para orang lagi. Nah ini sama ya seperti anak kita kalau lagi ngambek. Nah membuat merasa bersalah itu, maafkan saya. Dia mengucapkan maafkan saya. Saya berpikir bapak atau ibu teman saya pernah. Nah, pemantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini kita sebagai sebenarnya berada di manajer. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan, merasa rendah diri, lemah, tidak mandiri, terganggu. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya nggak beda pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat kesalahan, kita bagaimana mencari solusi. Nah kita mencari teman. Kalau kita berpikiran positif itu bagaimana kita mengontrol diri kita dalam suatu perbuatan yang salah. Kita harus bagaimana itu
Islam. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dari binatang. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi di sini ada yang validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu inginkan? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah impian kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Begitu juga anak muda kita berusaha untuk menjadikan mereka menyadari akan kesalahan ini saya mengambil sebagai individu. Terima kasih. Itulah penyampaian permintaan saya kepada Bapak Ibu guru, dan saya mengucapkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada ibu sekolah, terutama sekali karena mungkin saya masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam bertindak, dalam mengajar. Mungkin saya mengharapkan menjadi teladan, tapi ada mungkin kesalahan yang saya perbuat dan tidak saya sadarkan. Saya mohon maaf dan ucapkan saya mohon terima kasih sekali kehadirannya atas partisipasinya dalam pembahasan penerapan budaya positif. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada detik ya. Oh iya, itu ya, maaf. Saya kembalikan kepada terima kasih kepada Ibu SPDI